Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kepuasan kerja, stres, dan disiplin, yang diampu oleh Bapak Adi Juliar, SEMM. Anggota kami yaitu yang pertama Salma Iluliona dengan NIM 211231077, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu teman saya Ladiana Mutiara Susilo dengan NIM 211231063. Langsung saja saya akan membahas tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja, job satisfaction, adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga mencerminkan perasaan seorang terhadap pekerjaannya. Dan di sini kita mengetahui kepuasan kerja, istilah itu merujuk pada istilah kepuasan, di mana merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya yang dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan tersebut. Dan kemudian Departemen Personalia atau manajemen harus senantiasa memonitor kepuasan kerja karena mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-masalah personalia vital lainnya. Fungsi personalia di sini yaitu mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung pada kepuasan kerja karyawan. Di samping itu, Departemen Personalia dalam kebijakannya mempunyai iklim yang mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu fungsi kepuasan kerja. Menurut Strauss and Stiles, kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri, kemudian meningkatkan produktivitas, menumbuhkan sikap loyalitas, mengurangi pergantian, meningkatkan kehadiran, mengurangi kecelakaan, mengurangi stres kerja, dan meningkatkan pelayanan perusahaan pada klien. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja, perputaran karyawan, dan absensi. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. Kepuasan kerja yang lebih rendah biasanya akan mengakibatkan perputaran karyawan lebih tinggi. Mereka lebih mudah meninggalkan perusahaan dan mencari kesempatan di perusahaan lain. Hubungan ini serupa berlaku juga untuk absensi. Para karyawan yang kurang mendapatkan keputusan kerja cenderung untuk lebih sering absen. Mereka sering tidak merencanakan untuk absen, tetapi bila ada berbagai alasan, untuk mereka lebih mudah menggunakan alasan-alasan tersebut. Kemudian yaitu kepuasan kerja, umur, dan jenjang pekerjaan. Semakin tua umur karyawan, mereka cenderung lebih terpuaskan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada sejumlah alasan yang melatar belakangi kepuasan kerjaan mereka, seperti pengharapan-pengharapan yang lebih rendah dan penyesuaian-penyesuaian lebih baik terhadap situasi kerja karena mereka lebih berpengalaman. Para karyawan yang lebih muda di lain pihak cenderung kurang terpuaskan karena berbagai pengharapan yang lebih tinggi, kurang penyelesaian, dan penyebab-penyebab lainnya. Kemudian besar organisasi dan kepuasan kerja. Ukuran organisasi cenderung mempunyai hubungan secara berlawanan dengan kepuasan kerja. Semakin besar organisasi, kepuasan kerja cenderung turun secara moderat, kecuali manajemen mengambil berbagai tindakan korektif. Tanpa tindakan koreksi, organisasi besar akan menenggelamkan orang-orangnya dan berbagai proses seperti partisipasi, komunikasi, dan koordinasi kurang lancar karena kekuatan pengambilan keputusan terletak jauh dari para karyawan. Mereka sering merasa kehilangan peranan. Di samping itu, lingkungan kerja yang terlalu besar juga menghapuskan berbagai elemen kedekatan pribadi, persahabatan, dan kehangatan kelompok kerja kecil yang merupakan faktor penting kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, stres karyawan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan
yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres juga merupakan salah satu kondisi utama karyawan yang menimbulkan kebutuhan konseling. Dari pengertian ini, kita mengetahui bahwa seorang yang mengalami stres dapat mengancam kemampuan seorang untuk menghadapi lingkungan. Selanjutnya, penyebab-penyebab stres. Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stressors. Ada dua kategori penyebab stres, yaitu on the job and off the job. Adapun penyebab stres on the job yaitu 1. Beban kerja yang berlebihan. 2. Tekanan atau desakan waktu. 3. Kualitas supervisi yang jelek. 4. Iklim politis yang tidak aman. 5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai. 6. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab. 7. Kemenduaan peranan atau role ambiguity. 8. Frustasi. 9. Konflik antar pribadi dan antar kelompok. 10. Perbedaan nilai-nilai perusahaan dan karyawan. 11. Berbagai bentuk perubahan. Selanjutnya, penyebab-penyebab stres of the job antara lain: 1. Kekhawatiran finansial. 2. Masalah-masalah bersangkutan dengan anak. 3. Masalah-masalah fisik. 4. Masalah-masalah perkawinan, misal perceraian. 5. Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal. Masalah-masalah pribadi lainnya seperti kematian sanak saudara. Selanjutnya, stres dan prestasi kerja. Stres dapat sangat membantu atau fungsional, tetapi juga dapat berperan menjadi disfungsional atau merusak prestasi kerja. Prestasi kerja cenderung naik karena stres membantu karyawan untuk mengerahkan segala sumber daya dalam memenuhi berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerjaan. Akan tetapi, bila stres menjadi terlalu besar, prestasi kerja akan memulai menurun karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan antara lain yaitu karyawan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya, tidak mampu untuk mengambil keputusan, perilakunya menjadi tidak teratur, dan prestasi kerja menjadi nol karena karyawan menjadi sakit, putus asa, hingga keluar atau mungkin diberhentikan. Dari pengertian stres kerja menurut para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang atau karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya sesuai dengan tanggung jawab dan peranannya yang berdasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Selanjutnya yaitu program konseling. Konseling atau pembimbingan dan penyuluhan adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan dengan maksud pokok untuk membantu karyawan tersebut agar dapat menangani masalah secara lebih baik. Pengertian konseling di atas menyangkut sejumlah karakteristik yang membuat kegiatan ini berguna dalam departemen personalia, antara lain yaitu kegiatan konseling memerlukan 2 orang yang membimbing atau counselor dan orang yang dibimbing, counselee. Kemudian konseling bisa dilaksanakan baik oleh para profesional maupun bukan profesional. Konseling biasanya bersifat rahasia agar para karyawan merasa bebas untuk mengemukakan berbagai masalah mereka secara bebas. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi konseling. Adapun fungsi-fungsi konseling antara lain yaitu 1. Pemberian nasihat. 2. Penentraman hati. 3. Komunikasi. 4. Pengenduran ketegangan emosional. 5. Penjernihan pemikiran. Dan 6 yaitu reorientasi. Selanjutnya, tipe-tipe konseling. Directive counseling. Directive counseling adalah proses mendengarkan masalah-masalah emosional karyawan,
memutuskan dengan karyawan apa yang seharusnya dilakukan, dan kemudian memberitahukan kepada dan memotivasi karyawan untuk melakukan hal itu. Kemudian, non-directive counseling. Non-directive atau client-counseled counseling adalah merupakan suatu proses mendengarkan secara penuh perhatian dan mendorong karyawan untuk menjelaskan masalah-masalah yang menyusahkan mereka, memahaminya, dan menentukan penyelesaian-penyelesaian yang tepat. Kemudian, cooperative counseling. Cooperative counseling adalah hubungan timbal balik antara pembimbing dan karyawan yang mengembangkan pertukaran gagasan secara kooperatif untuk membantu pemecahan masalah-masalah karyawan. Selanjutnya, program-program konseling. Adapun program-program konseling ini, perusahaan dapat menawarkan program-program konseling bagi para karyawannya untuk menangani masalah-masalah yang dapat dibantu manajemen. Kemudian, program-program ini penting karena perusahaan mempunyai kepentingan jangka panjang dalam bekerja dengan para karyawan. Selanjutnya, yaitu disiplin. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Ada dua tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu preventif dan korektif. Yang pertama, disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Kedua, disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Berbagai sasaran tindakan pendisiplinan secara ringkas adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperbaiki pelanggar. 2. Untuk menghalangi para karyawan yang lain melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa. 3. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. Selanjutnya, yaitu disiplin progresif. Perusahaan bisa menerapkan suatu kebijaksanaan disiplin progresif yang berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk membantu karyawan memperbaiki kesalahan. Sebuah contoh sistem disiplin progresif secara ringkas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Teguran secara lisan oleh penyelia, kemudian teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia, kemudian skorsing dari pekerjaan 1-3 hari, kemudian skorsing 1 minggu atau lebih lama, diturunkan pangkatnya atau demosi, kemudian baru dipecat. Urutan tindakan pendisiplinan tersebut dapat disusun atas dasar tingkat berat atau kerasnya hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran serius tertentu, seperti berkelahi dalam perusahaan atau mencuri. Biasanya dikecualikan dari disiplin progresif. Seorang karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu bisa langsung dipecat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan dosen sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.